Anissa berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya dalam kebaya putih yang anggun. Wajahnya dihiasi riasan lembut, mencerminkan kebahagiaan sekaligus sedikit kegugupan. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Reza, pria yang telah 2 tahun mengisi hidupnya dengan janji-janji manis dan cinta yang tulus. Di luar kamar, suara tamu-tamu terdengar ramai. Keluarga besar telah berkumpul untuk menyaksikan momen sakral ini. Di antara mereka, duduk kedua orang tua Anissa yang tampak bahagia, meski ada sedikit kekhawatiran di mata ibunya. "Kamu yakin, Nak?" tanya sang ibu pelan, sesaat sebelum akad nikah dimulai. Anissa tersenyum, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Iya, Bu. Aku yakin Reza bisa membahagiakan aku." Ibunya menghela napas, lalu mengelus kepala putrinya dengan penuh kasih sayang. "Kalau begitu, Ibu dan Ayah hanya bisa berdoa yang terbaik untuk kamu." Saat akad nikah dimulai, suasana menjadi hikmat. Suara Reza terdengar mantap saat mengucapkan ijab kabul. Dengan satu tarikan napas panjang, Anissa resmi menjadi istrinya. Ada rasa haru yang membuncah di dadanya saat suaminya menggenggam tangannya untuk pertama kali sebagai seorang istri. Hari itu berlangsung penuh kebahagiaan. Semua orang memberi selamat, mendoakan pernikahan mereka agar langgeng dan penuh berkah. Anissa merasa seperti perempuan paling beruntung di dunia. Namun, kebahagiaan itu mulai terasa pudar ketika ia melangkahkan kaki ke rumah mertuanya untuk pertama kali. Rumah Reza memang besar dan mewah dibandingkan rumah orang tuanya. Namun, sambutan yang ia terima terasa dingin. Bu Farida, ibu mertua Anissa, hanya tersenyum tipis sebelum berkata, "Mulai sekarang, kamu adalah bagian dari keluarga ini. Semoga kamu tahu bagaimana harus bersikap." Kata-kata itu terdengar biasa saja, tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Anissa sedikit cemas. Ia menoleh ke arah Reza, berharap suaminya akan berkata sesuatu, namun pria itu hanya tersenyum dan menggenggam tangannya, seolah mengisyaratkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Malam pertamanya di rumah mertua berjalan cukup tenang. Reza masih menunjukkan sikap manis, memastikan istrinya merasa nyaman. "Kalau ada apa-apa, bilang sama aku, ya," katanya lembut sebelum mereka tidur. Anissa mengangguk. "Aku bahagia, Mas. Aku siap menjadi istri yang baik." Saat itu, ia masih percaya bahwa pernikahan ini akan membawa kebahagiaan seperti yang ia impikan. Hari-hari pertama setelah pernikahan berjalan cukup baik, meskipun Anissa mulai menyadari sesuatu. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk membantu ibu mertuanya di dapur. Ia pikir, itu adalah tugasnya sebagai menantu yang baik. Namun, semakin hari, semakin banyak pekerjaan yang dilimpahkan padanya. Awalnya, ia hanya membantu memasak. Lalu, ia mulai diminta untuk mencuci piring, menyapu rumah, mencuci pakaian, hingga membersihkan seluruh rumah. Suatu pagi, ketika ia sedang mengelap meja makan, Bu Farida tiba-tiba berkata, "Anissa, sekalian nanti bersihin kamar ibu, ya. Dan jangan lupa jemur pakaian. Oh, dan sapu halaman depan juga." Anissa menatapnya sejenak, ragu apakah ia mendengar dengan benar. "Baik, Bu," jawabnya akhirnya, meskipun dalam hati mulai muncul kegelisahan. Sementara itu, Reza hanya duduk santai di sofa, memainkan ponselnya tanpa peduli bahwa istrinya bekerja sendirian. Anissa ingin bertanya, ingin meminta suaminya membantunya atau setidaknya membelanya, tapi ia menahan diri. Malamnya, ketika ia mencoba bercerita kepada Reza, pria itu hanya tertawa kecil dan berkata, "Udahlah, Nis. Kamu kan istri. Memang tugasmu mengurus rumah. Mama juga sudah tua. Wajar kalau kamu bantu-bantu." Kata-kata itu menusuk hati Anissa. Ia ingin menjelaskan bahwa ini bukan sekadar membantu, tetapi lebih terasa seperti dijadikan pembantu. Namun, ia memilih diam. Ia tidak ingin pertengkaran terjadi hanya beberapa hari setelah pernikahan mereka. Namun, semakin hari, keadaan semakin memburuk. Bu Farida semakin sering mengomel, mencari kesalahan sekecil apapun untuk menyalahkannya. Jika lantai terasa sedikit berdebu, ia akan disindir sepanjang hari.
Jika masakannya tidak sesuai selera, ia akan dimarahi di depan Reza. Yang paling menyakitkan adalah ketika ia mendengar percakapan antara suaminya dan ibu mertuanya suatu sore. Saat itu, Anissa baru saja selesai mencuci pakaian di belakang rumah ketika ia mendengar suara mereka dari ruang tamu. "Menantu kita itu terlalu manja." Suara Reza terdengar jelas. Jantung Anissa berdegup kencang. "Maksud kamu?" tanya Bu Farida. "Dia sering ngeluh capek, padahal cuma kerja di rumah aja." "Aku jadi kepikiran. Kenapa aku nggak nikah sama yang lebih kaya? Ya? Biar aku nggak harus kerja keras sendiri." Bu Farida mendengus. "Dari awal, ibu sudah bilang, cari istri yang bisa bantu kamu, bukan malah jadi beban." Anissa menutup mulutnya, menahan isakannya agar tidak terdengar. Ia tidak pernah mengira bahwa suaminya, pria yang dulu begitu mencintainya, bisa berkata seperti itu di belakangnya. Malam itu, ia menangis dalam diam. Saat Reza bertanya apakah ia baik-baik saja, ia hanya tersenyum kecil dan berkata, "Aku capek, Mas. Aku tidur dulu." "Ya." Reza tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya mengangguk, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Hari-hari berikutnya, perlakuan buruk itu terus berlanjut. Anissa semakin sering merasa terasing di rumah yang seharusnya menjadi tempat ia merasa nyaman. Ia tidak bisa berbicara dengan bebas, tidak bisa melakukan hal yang ia suka. Bahkan, ia tidak boleh sering menghubungi orang tuanya, karena Bu Farida selalu mengawasinya. Hari-hari Anissa semakin berat sejak pernikahannya. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah harus bangun untuk memulai pekerjaannya. Tangannya sibuk memasak di dapur, sementara matanya masih terasa berat karena kurang tidur. Tidak ada yang membangunkannya, tidak ada yang memerintahnya, tetapi ia tahu jika ia terlambat sedikit saja, amarah ibu mertuanya akan langsung menyambar seperti petir. Dari dalam kamar, suara Reza terdengar samar. Suaminya masih terlelap, menikmati tidurnya dengan nyenyak, tanpa tahu istrinya sudah sibuk bekerja sejak subuh. Anissa menghela napas, mencoba menenangkan hatinya sendiri. Ia menyajikan sarapan di meja makan tepat ketika Reza keluar dari kamar dengan malas. Pria itu duduk dan mengambil piring tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tak lama kemudian, Bu Farida datang dan langsung mengerutkan dahi saat melihat menu yang tersaji di meja. "Hanya ini?" tanyanya tajam. Anissa menelan ludah, berusaha tetap tersenyum. "Maaf, Bu. Saya pikir ini cukup untuk sarapan." Bu Farida mendengus. "Dulu waktu saya seusia kamu, saya bisa menyiapkan makanan yang lebih baik dari ini. Jangan malas, Anissa. Kalau jadi istri, harus bisa urus suami dan keluarga dengan baik." Anissa hanya bisa menunduk. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia sudah melakukan yang terbaik, tetapi ia tahu percuma. Setelah sarapan, pekerjaan lain sudah menantinya. Ia mencuci piring, menyapu dan mengepel lantai, mencuci pakaian, serta membersihkan halaman. Semua itu dilakukan tanpa bantuan siapapun. Suaminya, Reza, hanya duduk santai di ruang tamu, sibuk dengan ponselnya atau menonton televisi. Jika Anissa meminta bantuan, jawabannya selalu sama. "Itu kan tugas istri, Nis. Udahlah, jangan banyak ngeluh." Kata-kata itu membuat Anissa semakin sadar bahwa dirinya bukan hanya sekadar menantu di rumah ini, tetapi juga seperti seorang pembantu. Hari itu, saat ia sedang mencuci pakaian di belakang rumah, ponselnya berbunyi. Ia buru-buru mengeringkan tangannya dan mengangkat telepon. Itu dari ibunya. "Nak, kamu sehat?" Suara ibunya terdengar cemas. Anissa tersenyum kecil meski air matanya hampir jatuh. "Aku baik, Bu. Kamu nggak pernah pulang. Jarang telepon juga." "Ibu khawatir," lanjut ibunya. Anissa ingin menangis. Ia ingin bercerita tentang semua penderitaannya, tentang bagaimana ia diperlakukan seperti pembantu di rumah ini, tapi ia tidak ingin membuat orang tuanya sedih. Namun, sebelum ia sempat berbicara lebih banyak, suara lain tiba-tiba terdengar dari dalam rumah. "Anissa, kamu malah ngobrol. Kerjaan udah selesai belum?" Suara Bu Farida terdengar tajam.
Anissa terlonjak. Dengan cepat, ia menjawab, "Bu, aku tutup dulu, ya." Lalu, ia segera mematikan panggilan sebelum ibunya bisa menjawab. Dengan tergesa-gesa, ia kembali mencuci. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Malam itu, saat makan malam, Anissa duduk diam di sudut meja. Ia hanya makan sedikit, tidak berselera. "Kamu kenapa? Sakit?" tanya Reza tanpa benar-benar peduli. Anissa menggeleng. "Aku cuma capek, Mas." Reza tertawa kecil. "Ya biasalah. Namanya juga istri. Harus kuat, dong." Bu Farida ikut menimpali. "Kalau capek, ya istirahat. Tapi jangan malas. Jangan mentang-mentang baru menikah. Sudah mulai banyak alasan." Anissa menunduk, menggigit bibirnya. Ia merasa seperti orang asing di rumah ini. Malamnya, ketika Reza sudah tertidur, Anissa duduk di sudut kamar, memeluk lututnya. Ia sadar, jika ia terus seperti ini, ia akan hancur. Ia tidak boleh lemah. Dalam hati, ia mulai berpikir. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mencari jalan keluar dari penderitaannya. Hari demi hari berlalu, dan keadaan Anissa semakin memburuk. Beban yang ia pikul di rumah mertuanya tidak hanya sekadar pekerjaan rumah yang menumpuk, tetapi juga tekanan mental yang semakin menghimpitnya. Pagi itu, seperti biasa, Anissa bangun lebih awal untuk memasak sarapan. Tangannya lincah mengiris bawang dan menumis bumbu, meski matanya masih sembab akibat menangis semalaman. Ia berusaha sebaik mungkin agar makanannya sesuai dengan selera ibu mertuanya. Namun, saat makanan tersaji di meja, Bu Farida kembali menunjukkan ekspresi tidak puas. "Kenapa sayurnya terlalu asin? Kamu ini masak pakai perasaan atau enggak?" omelnya, meletakkan sendok dengan kasar. Anissa menelan ludah, menahan diri untuk tidak menangis di depan meja makan. Ia mencoba menjelaskan, "Maaf, Bu, tadi mungkin saya kurang memperhatikan." "Tidak ada alasan. Kalau kamu nggak bisa masak, belajar. Masa sudah menikah masih nggak bisa masak yang benar?" bentaknya. Reza yang duduk di samping ibunya hanya melirik sekilas sebelum kembali fokus pada ponselnya. Tidak ada pembelaan. Tidak ada kata-kata yang menenangkan hati Anissa. Setelah sarapan yang penuh tekanan itu, Anissa kembali pada rutinitasnya. Mencuci pakaian, membersihkan rumah, menyapu halaman, dan memastikan semuanya rapi sebelum ibu mertuanya menemukan alasan baru untuk memarahinya. Namun, hari itu ada yang berbeda. Saat ia hendak mengambil ponselnya untuk sekadar mengecek pesan dari ibunya, Bu Farida tiba-tiba muncul dan langsung merebut ponsel itu dari tangannya. "Kamu ini kerja atau main HP?" tanyanya sinis. Anissa terkejut. "Saya cuma mau lihat pesan dari ibu, Bu." Bu Farida mendelik. "Nggak usah sering-sering telepon ke rumah. Kamu sudah menikah. Harus tahu diri. Jangan mentang-mentang baru jadi menantu, masih merengek sama orang tua." "Tapi, Bu..." Plak. Tamparan itu datang begitu cepat, membuat kepala Anissa menoleh ke samping. Pipinya terasa panas dan perih, tetapi yang lebih menyakitkan adalah hatinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa ibu mertuanya akan sampai tega memukulnya. "Dengerin baik-baik, Anissa. Di rumah ini, kamu harus nurut. Kalau tidak, lebih baik keluar dari sini." Suara Bu Farida menggema di telinganya. Anissa tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa berdiri kaku, menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Sore harinya, ketika Reza pulang dari kantor, Anissa mencoba mengadu. "Mas, ibumu tadi menampar aku." Suaranya gemetar, berharap ada sedikit perhatian dari suaminya. Namun, bukannya terkejut atau marah, Reza malah mendesah panjang dan mengusap wajahnya dengan kesal. "Kamu apa lagi, sih? Mama pasti nggak akan marah kalau kamu nggak bikin kesalahan," katanya santai. Anissa membelalakan mata. "Mas, aku cuma mau lihat HP sebentar, tapi Mama langsung menampar aku." Reza mengangkat bahu. "Ya udah, lain kali jangan pakai HP pas kerja. Selesai, kan?"
Jawaban itu membuat dada Anissa terasa sesak. Ia tidak habis pikir. Bagaimana mungkin suaminya bisa sedingin ini? Dulu, sebelum menikah, Reza adalah pria yang lembut dan perhatian. Namun, sekarang, ia berubah menjadi orang yang bahkan tidak peduli jika istrinya disakiti. Malamnya, Anissa duduk di pojok kamar, memeluk lututnya. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan dan keputusasaan. Ia tidak hanya diperlakukan seperti pembantu, tetapi juga tidak boleh menghubungi keluarganya, tidak boleh bersuara, dan tidak boleh menunjukkan perasaan. Jika ia melawan, ia akan mendapat hukuman. Dan benar saja, siksaan itu tidak berhenti hanya pada tamparan. Beberapa hari kemudian, saat Anissa tanpa sengaja menjatuhkan gelas di dapur, Bu Farida langsung berteriak dan memarahinya habis-habisan. "Kamu ini ceroboh sekali. Gelas mahal begini malah pecah." "Saya nggak sengaja, Bu, maaf." Bu Farida tidak peduli. Ia menarik tangan Anissa dan menyeretnya ke ruang tamu, tepat di depan Reza. "Lihat istrimu ini. Dasar pemalas dan ceroboh. Masa istri nggak bisa kerja yang benar?" Anissa menatap Reza, berharap ada pembelaan. Namun, suaminya justru ikut marah. "Kamu ini kenapa sih, Nis? Susah banget dibilangin." "Aku sudah berusaha, Mas. Tapi aku juga manusia. Aku bisa capek. Aku bisa buat kesalahan." Anissa akhirnya meledak. Tidak bisa lagi menahan sakit hati yang selama ini ia pendam. Namun, kata-katanya justru berbuah hukuman lain. Tanpa peringatan, Reza tiba-tiba mendorongnya hingga tubuhnya tersungkur ke lantai. "Kamu jangan ngelawan, ya? Dengar baik-baik, selama kamu di rumah ini, kamu harus nurut. Kalau nggak suka, keluar aja." Anissa terdiam di lantai, tangannya gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Saat itu, ia sadar bahwa ia tidak bisa berharap apapun dari Reza. Suaminya tidak akan pernah membelanya. Ibu mertuanya tidak akan pernah menerimanya. Dan penderitaan ini tidak akan pernah berakhir, kecuali ia sendiri yang mengakhirinya. Malam itu, dengan sisa tenaga yang ia miliki, Anissa mulai menyusun rencana. Ia harus keluar dari neraka ini. Bagaimanapun caranya. Anissa tidak lagi berharap ada keajaiban yang akan mengubah sikap suami atau ibu mertuanya. Ia sadar bahwa jika ia terus bertahan tanpa melakukan apa-apa, hidupnya akan terus berada dalam penderitaan. Sejak malam itu, ia mulai menyusun strategi. Ia harus mencari jalan keluar. Tapi, keluar dari rumah ini bukan perkara mudah. Reza dan ibunya memperlakukannya seperti tahanan. Ia tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa izin, apalagi bekerja atau memiliki uang sendiri. Ponselnya pun selalu diawasi. Dan jika ia ketahuan menghubungi keluarganya, ancaman serta hukuman fisik sudah menunggunya. Namun, Anissa bukan perempuan lemah. Dalam diam, ia mulai berpikir lebih cermat. Langkah pertamanya adalah menabung diam-diam. Setiap kali ibu mertuanya memberi uang belanja, Anissa akan menyisihkan sedikit demi sedikit. Jika sebelumnya ia selalu menghabiskan uang belanja sesuai kebutuhan dapur, kini ia mulai mencari cara agar bisa menyisakan sedikit uang tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia membeli bahan makanan yang lebih murah, memasak dengan lebih sederhana, dan bahkan berpura-pura lupa membeli beberapa kebutuhan yang tidak terlalu penting. Setiap lembar uang yang bisa ia simpan, ia sembunyikan dengan hati-hati di bawah kasur di kamar. Awalnya, jumlahnya kecil. Tapi, ia percaya, sedikit demi sedikit, uang itu akan cukup untuk membantunya kabur suatu hari nanti. Langkah berikutnya adalah mencari bantuan. Suatu hari, saat ia diizinkan pergi ke warung untuk membeli bahan makanan, Anissa bertemu dengan seseorang yang tak disangka-sangka. "Nisa." Anissa terkejut saat melihat seorang perempuan berdiri di dekat warung. Wajahnya familiar, teman lamanya saat kuliah dulu, Sita. "Sita." Anissa hampir tidak percaya. Sudah bertahun-tahun mereka tidak bertemu sejak masing-masing sibuk dengan kehidupannya. "Ya Tuhan, aku kira aku salah lihat. Kamu kemana aja? Kok hilang setelah menikah?" Anissa terdiam sejenak.
Tidak tahu harus menjawab apa. Apakah ia harus mengatakan yang sebenarnya? Tapi jika ia jujur, bagaimana jika ini malah membuat Sita dalam bahaya? Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Sita meraih tangannya dan berkata, "Kamu kelihatan kurusan dan pucat. Kamu baik-baik aja." Saat itu, air mata Anissa hampir tumpah. Ada kehangatan di mata Sita, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, kepedulian. Anissa menunduk, menahan emosinya. Aku nggak bisa cerita di sini." Sita tampak ragu, tetapi ia mengangguk. "Oke, aku kasih kamu nomor aku. Simpan baik-baik. Ya, kalau kamu butuh sesuatu, hubungi aku." Anissa menerima secari kertas kecil yang berisi nomor Sita. Ia menggenggamnya erat. Seakan itu adalah secercah harapan yang selama ini ia cari. Ketika ia kembali ke rumah, ia segera menyembunyikan kertas itu di tempat yang aman. Hari demi hari, ia terus menjalankan rencananya dengan hati-hati. Menabung, mencari informasi, dan mencoba membangun koneksi kembali dengan dunia luar. Namun, semuanya hampir berantakan suatu malam ketika Reza tiba-tiba memeriksa dompetnya. "Kamu kok sering kurangin belanjaan? Uang belanja nggak cukup, ya?" tanyanya curiga. Anissa berusaha tetap tenang. "Aku cuma coba lebih hemat, Mas. Biar nggak boros." Reza menatapnya tajam, tetapi akhirnya mengangkat bahu. "Ya udah, yang penting nggak bikin aku atau Mama susah." Anissa menghela napas lega. Ia tahu, ia harus lebih berhati-hati. Tapi, dalam hatinya, ia juga tahu satu hal. Hari kebebasannya semakin dekat. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Anissa terus menabung dan diam-diam menjalin komunikasi dengan Sita, meskipun harus sangat berhati-hati agar tidak ketahuan. Ia tahu bahwa satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan semua rencana yang sudah ia susun dengan susah payah. Suatu malam, ketika sedang membereskan meja makan setelah makan malam, ia mendengar suara Reza berbicara di telepon di ruang tamu. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Berbeda jauh dengan cara ia berbicara pada Anissa. "Iya, sayang. Nanti aku kabari lagi. Aku juga kangen." Langkah Anissa terhenti. Dadanya langsung terasa sesak. Perasaan curiga yang selama ini ia pendam akhirnya menemukan jawabannya. Reza selingkuh. Selama ini, ia sudah cukup menderita dengan perlakuan buruk suami dan ibu mertuanya. Tapi sekarang, mengetahui bahwa suaminya bahkan tidak setia, itu adalah pukulan yang lebih besar daripada semua hinaan dan tamparan yang pernah ia terima. Malam itu, Anissa tidak bisa tidur. Hatinya penuh dengan kemarahan, kecewa, dan kebencian yang menumpuk. Namun, ia juga sadar bahwa ini bisa menjadi kesempatan baginya. Jika Reza benar-benar selingkuh, maka itu akan menjadi alasan yang lebih kuat baginya untuk pergi. Keesokan harinya, Anissa mencoba menyelidiki lebih jauh. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Reza, memperhatikan setiap detail kecil yang mungkin bisa memberinya bukti. Dan benar saja, ia menemukan pesan-pesan di ponsel Reza ketika suaminya meninggalkannya di meja. Pesan dari seorang wanita bernama, "Sayang, kapan kita bisa ketemu lagi? Aku kangen banget. Kamu jangan lama-lama sama istrimu. Aku takut ketahuan." Tangan Anissa gemetar. Ia ingin berteriak, ingin mengamuk, ingin menghancurkan ponsel itu di depan Reza. Tapi ia tahu, amarah saja tidak akan menyelesaikan masalah. Ia menunggu hingga malam, ketika Reza pulang lebih larut dari biasanya. Saat suaminya masuk ke dalam rumah, Anissa sudah berdiri menunggunya di ruang tamu. "Kamu dari mana?" tanyanya dengan suara datar. Reza mengerutkan dahi. "Lembur." "Kenapa?" Anissa tersenyum sinis. "Lembur di mana? Di kantor? Atau di pelukan perempuan lain?" Reza terkejut sejenak, tetapi dengan cepat ekspresinya berubah menjadi marah. "Kamu mulai ngaco, ya? Dengar dari siapa? Jangan sok menuduh kalau nggak punya bukti." Anissa berjalan ke meja dan mengambil ponsel Reza yang tadi ia letakkan. Ia membuka pesan dari "Sayang"
dan menunjukkannya di depan wajah suaminya. "Ini apa?" tanyanya dengan nada penuh kekecewaan. Reza terdiam. Tapi bukannya merasa bersalah, ia malah mendengus dan merebut ponselnya kembali. "Udah deh, Nis. Kalau kamu nggak bisa nyenengin suami, wajar kalau aku cari yang lain." Kata-kata itu seperti belati yang menusuk jantung Anissa. "Jadi, kamu memang selingkuh?" Reza tertawa sinis. "Ya udah, terus kenapa? Kamu mau apa? Mau cerai?" Anissa menggertakkan giginya. "Iya, aku mau cerai." Seisi rumah mendadak hening. Tiba-tiba, dari dalam kamar, Bu Farida muncul dengan wajah murka. "Apa yang kamu bilang tadi, Anissa?" tanyanya dengan suara tajam. Anissa menoleh ke arah ibu mertuanya dengan mata penuh amarah yang selama ini ia pendam. "Aku mau cerai, Bu. Aku sudah cukup sabar. Aku sudah cukup menderita di rumah ini. Dan sekarang aku tahu kalau anak ibu selingkuh. Aku tidak akan diam saja lagi." Tamparan keras langsung mendarat di wajah Anissa. "Kamu nggak tahu diri," teriak Bu Farida. "Kami yang sudah menampung kamu di rumah ini, memberi makan kamu, dan sekarang kamu mau kabur begitu saja. Kalau kamu berani menceraikan Reza, kamu keluar dari rumah ini tanpa membawa apa-apa." Anissa menahan rasa sakit di pipinya. Tapi ia tidak peduli lagi. Tanpa menunggu lebih lama, ia berlari ke kamar dan mengeluarkan tas kecil yang sudah ia persiapkan sejak lama. Ia memasukkan beberapa pakaian dan uang yang sudah ia kumpulkan selama ini. Reza dan ibunya masih berteriak di luar kamar. Tapi Anissa tidak mendengarkan lagi. Saat ia berjalan keluar, Reza berusaha menahannya. "Kamu nggak akan bisa bertahan di luar sana, Nis. Kamu itu nggak punya apa-apa. Nggak punya kerjaan, nggak punya rumah, nggak punya siapa-siapa. Kamu pasti bakal balik lagi ke sini dengan kepala tertunduk." Anissa menatap suaminya dengan tatapan tajam. "Kita lihat saja, Mas. Kita lihat siapa yang akan menyesal nantinya." Lalu, tanpa menoleh ke belakang, Anissa melangkah keluar dari rumah yang selama ini menjadi nerakanya. Dengan penuh luka, kesedihan, dan kemarahan, ia pergi. Tapi di dalam hatinya, ia bersumpah. Suatu hari nanti, ia akan membalas semua perlakuan buruk mereka. Malam itu, Anissa berjalan tanpa tujuan di trotoar, membawa tas kecil berisi beberapa pakaian dan uang tabungannya yang tidak seberapa. Angin malam terasa menusuk, namun tidak lebih dingin dari luka yang menggores hatinya. Ia baru saja meninggalkan rumah yang selama ini menjadi penjara, dan kini, ia harus mencari tempat untuk memulai hidup baru. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan ponsel dari dalam tas. Beruntung, ia masih memiliki nomor Sita. Dengan penuh harapan, ia menekan tombol panggil. "Halo." Suara Sita terdengar di ujung sana. "Sita." Suara Anissa bergetar. "Aku butuh bantuan." Tanpa banyak bertanya, Sita langsung meminta Anissa untuk menemuinya di sebuah kafe yang buka 24 jam. Dengan langkah gontai, Anissa menuju tempat yang dimaksud, berharap bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Sesampainya di sana, Sita langsung menyambutnya dengan pelukan erat. "Ya Tuhan, Nisa, kamu kenapa? Kamu habis nangis." Anissa tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia menceritakan semuanya, tentang Reza, ibu mertuanya, dan bagaimana ia akhirnya pergi tanpa membawa apa-apa. Sita mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, lalu menggenggam tangan sahabatnya dengan erat. "Kamu nggak sendiri, Nis. Aku ada buat kamu," kata Sita dengan tulus. Malam itu, Sita membawa Anissa ke apartemennya yang sederhana. Meski kecil, tempat itu terasa jauh lebih nyaman daripada rumah mertua Anissa yang besar namun penuh penderitaan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Anissa bisa tidur tanpa ketakutan, meskipun pikirannya masih dipenuhi dengan ketidakpastian tentang masa depannya. Keesokan paginya, Sita duduk berhadapan dengan Anissa di meja makan. "Kamu harus mulai dari awal, Nis," kata Sita. "Kamu butuh pekerjaan. Kamu butuh kebebasan finansial. Aku bisa bantu sebisaku." Anissa mengangguk.
Ia sadar bahwa ia tidak bisa terus-menerus bergantung pada orang lain. Ia harus bangkit dan membuktikan bahwa ia bisa bertahan. Sita kemudian memperkenalkan Anissa pada seorang kenalannya yang memiliki butik pakaian dan sedang mencari pegawai. Tanpa pikir panjang, Anissa menerima tawaran itu. Ia mulai bekerja sebagai asisten di butik, membantu melayani pelanggan, merapikan stok pakaian, dan belajar tentang dunia bisnis dari nol. Hari-hari berlalu dengan cepat. Meski awalnya sulit, Anissa mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Ia bekerja keras, lebih keras dari yang pernah ia lakukan sebelumnya, karena ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar terbebas dari bayang-bayang masa lalunya. Perlahan, kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Ia mendapatkan kepercayaan dari pemilik butik dan mulai diberikan tanggung jawab lebih besar. Ia juga mulai menabung kembali, kali ini bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk membangun masa depan. Suatu hari, pemilik butik melihat bagaimana Anissa memiliki ketertarikan yang tinggi pada dunia fashion. "Anissa, kamu pernah berpikir untuk punya usaha sendiri?" tanya sang pemilik butik. Anissa terdiam. "Aku nggak pernah benar-benar kepikiran, sih." Pemilik butik tersenyum. "Aku lihat kamu punya potensi. Kamu punya selera yang bagus dan cara berkomunikasi dengan pelanggan juga luar biasa. Kalau kamu mau, aku bisa mengajarkanmu lebih banyak tentang bisnis ini." Saat itu, sesuatu dalam diri Anissa menyala. Mungkin inilah jalannya. Mungkin inilah cara ia bisa benar-benar bangkit dan membuktikan kepada Reza dan ibu mertuanya bahwa mereka salah telah meremehkannya. Dari hari ke hari, Anissa semakin serius belajar tentang bisnis fashion. Ia mengamati tren, memahami cara pemasaran, dan bahkan mulai menjalin jaringan dengan supplier. Di tengah perjuangannya, tak disangka, takdir mempertemukannya dengan seseorang yang baru, Arman, seorang pengusaha sukses yang menjadi pelanggan tetap di butik tempatnya bekerja. Arman adalah pria yang berbeda jauh dari Reza. Ia sopan, rendah hati, dan sangat menghargai perempuan. Setiap kali datang ke butik, ia selalu menyempatkan diri untuk mengobrol dengan Anissa, menanyakan pendapatnya tentang pakaian yang ia beli untuk saudara perempuannya. Awalnya, Anissa tidak terlalu memperhatikan. Hatinya masih terlalu lelah untuk memikirkan cinta. Namun, seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa Arman bukan hanya sekadar pelanggan biasa. Suatu hari, Arman datang ke butik dan menatap Anissa dengan senyum hangat. "Kamu tahu, aku bukan cuma datang ke sini buat beli pakaian," katanya. Anissa mengerutkan kening. "Maksudnya?" "Aku datang karena aku ingin mengenalmu lebih jauh." Jantung Anissa berdebar. Setelah sekian lama, ada seseorang yang benar-benar melihatnya, bukan sebagai seseorang yang bisa dieksploitasi, tetapi sebagai wanita yang pantas dihargai dan dicintai. Hidupnya perlahan berubah. Dari seorang istri yang dulu diinjak-injak dan diremehkan, kini ia menjadi wanita mandiri yang memiliki arah dan tujuan. Ia terus bekerja keras, dan akhirnya, dengan bantuan Sita dan Arman, ia berhasil membuka bisnis fashion kecil-kecilan miliknya sendiri. Di balik semua itu, ia tahu bahwa ini belum akhir. Ia masih punya satu urusan yang belum selesai. Suatu hari nanti, ia akan melihat bagaimana nasib Reza dan ibu mertuanya setelah kehilangan dirinya. Dan saat hari itu tiba, ia akan menunjukkan bahwa ia bukan lagi Anissa yang dulu. Di sisi lain, hidup Reza tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Setelah mengusir Anissa, ia berpikir bahwa segalanya akan tetap sama, bahwa ia akan tetap hidup nyaman dengan ibunya, dan perempuan yang ia selingkuhi akan menjadi penggantinya. Namun, takdir punya rencana lain. Hubungannya dengan selingkuhannya, Winda, tidak bertahan lama. Hanya beberapa bulan setelah Anissa pergi, Winda mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia bukan perempuan yang sabar dan menurut seperti Anissa. Ia menuntut banyak hal, uang, perhatian, dan gaya hidup mewah yang Reza tidak sanggup berikan. "Mas, aku nggak bisa terus-terusan gini. Kamu janji mau kasih aku kehidupan yang lebih baik, tapi sekarang malah makin susah." Reza mengusap wajahnya dengan frustasi. Bisnis yang ia kelola mulai mengalami kemunduran. Sejak awal,
Ia hanya mengandalkan modal dari ibunya tanpa benar-benar mengerti cara menjalankan usaha. Keuangan mereka semakin lama semakin menipis karena kebiasaannya yang boros dan gaya hidup yang mewah. Tak butuh waktu lama sebelum Winda akhirnya meninggalkannya. Kamu nggak punya uang lagi, kan? Ngapain aku bertahan sama laki-laki miskin kayak kamu? Ucap Winda dengan dingin sebelum pergi meninggalkan Reza tanpa rasa bersalah. Untuk pertama kalinya, Reza merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan. Sementara itu, Bu Farida juga mulai merasakan dampaknya. Dengan tabungan yang semakin menipis, ia tidak lagi bisa hidup seenaknya seperti dulu. Tanpa Anissa di rumah, tidak ada lagi yang mengurus pekerjaan rumah. Tidak ada yang memasak, mencuci, atau membersihkan rumah. Perlahan, kehidupan mereka yang dulu penuh kenyamanan berubah menjadi penuh kesulitan. Suatu hari, pukulan terbesar datang. Bisnis yang Reza kelola benar-benar bangkrut. Ia menumpuk utang besar akibat keputusan-keputusan bodohnya dalam investasi. Para kreditur mulai datang menagih, dan satu persatu aset mereka mulai disita. Rumah besar yang dulu menjadi tempat Reza dan ibunya berkuasa kini harus mereka tinggalkan karena tidak mampu membayar cicilan. Ini semua salah kamu, Reza. Kalau saja kamu nggak ceroboh, kita nggak akan jadi begini. Bentak Bu Farida, menangis histeris saat mereka diusir dari rumah mereka sendiri. Reza, yang dulu penuh percaya diri dan merasa bisa hidup tanpa Anissa, kini hanya bisa menunduk dalam keputusasaan. Tanpa uang, tanpa rumah, dan tanpa siapapun yang peduli pada mereka, ibu dan anak itu kini harus menghadapi kenyataan pahit, hidup dalam kemiskinan. Hari-hari berlalu dengan berat. Mereka terpaksa tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tidak ada lagi makanan mewah. Tidak ada lagi pakaian mahal. Bu Farida, yang dulu hanya duduk santai dan menyuruh-nyuruh Anissa, kini harus turun tangan mengurus rumah sendiri. Namun, penderitaan mereka belum berakhir. Dalam keadaan terdesak, Reza mencoba mencari pekerjaan. Namun, dengan reputasi bisnisnya yang hancur, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Bahkan teman-teman yang dulu sering memujanya kini menghindarinya, takut terseret dalam masalahnya. Tak ada pilihan lain. Reza dan ibunya mulai mencari pekerjaan apapun yang bisa mereka lakukan. Dan tanpa mereka sadari, takdir sedang menuntun mereka ke sebuah pertemuan yang tak terduga. Sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Reza menatap kertas lowongan pekerjaan yang baru saja ia ambil dari papan pengumuman di sebuah pusat perbelanjaan. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena kedinginan, tetapi karena gengsi dan keputusasaan yang bercampur menjadi satu. Lowongan itu menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di sebuah rumah mewah. Reza, kita harus gimana lagi? Tanya Bu Farida dengan suara lemah. Tubuhnya tampak jauh lebih kurus daripada beberapa bulan lalu. Wajahnya yang dulu selalu angkuh kini terlihat lusuh dan penuh kesedihan. Reza menggertakkan giginya. Dulu, ia terbiasa hidup dalam kenyamanan. Sekarang, bahkan untuk makan sehari-hari pun ia harus berjuang. Tidak ada lagi teman yang mau membantu. Tidak ada lagi uang untuk sekadar menyewa tempat tinggal yang lebih layak. Dengan berat hati, ia akhirnya menghubungi nomor yang tertera di kertas lowongan itu. Beberapa hari kemudian, mereka dipanggil untuk wawancara. Ketika mereka tiba di rumah mewah tempat mereka akan melamar pekerjaan, Reza dan ibunya tertegun. Gerbang besar yang tinggi, taman yang tertata rapi, dan kemewahan yang terpancar dari setiap sudut rumah itu membuat mereka sadar bahwa pemilik rumah ini bukan orang sembarangan. Ini rumah siapa, ya? Bisik Bu Farida. Seorang pelayan menyambut mereka dan meminta mereka menunggu di ruang tamu. Jantung Reza berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan pikirannya, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya wawancara biasa. Namun, ketika pintu terbuka dan pemilik rumah itu muncul, napasnya langsung tercekat. Di hadapannya berdiri seorang wanita anggun dengan gaun berkelas. Wajahnya begitu bercahaya, dan senyum kecil menghiasi bibirnya. Anissa. Reza membeku di tempat. Mata Bu Farida membelalak saat mengenali wanita yang berdiri di hadapan mereka. Anissa memandang mereka dengan tatapan penuh arti, tidak dengan kebencian atau kemarahan, tetapi dengan rasa puas yang begitu dalam.
Selamat datang. Ucap Anissa dengan suara lembut, tetapi menusuk. Kalian ingin melamar pekerjaan, bukan? Reza ingin berbicara, ingin mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Bu Farida hanya bisa terdiam, tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Nasib benar-benar telah berbalik. Mereka tidak pernah menyangka bahwa perempuan yang dulu mereka perlakukan dengan buruk kini berdiri sebagai majikan mereka. Anissa duduk di sofa mewah dengan anggun, menatap Reza dan Bu Farida yang berdiri kaku di hadapannya. Ia menikmati momen ini, bukan sebagai balas dendam dengan amarah, tetapi sebagai pembuktian bahwa takdir telah berputar. Kalian ingin bekerja di sini? Tanya Anissa, menahan senyum yang penuh arti. Reza menundukkan kepala. Wajahnya penuh rasa malu. Bu Farida, yang dulu begitu angkuh, kini hanya bisa menggenggam tangannya sendiri, tidak berani menatap langsung ke mata Anissa. Iya. Suara Reza hampir tidak terdengar. Anissa menyandarkan tubuhnya ke sofa, menatap mereka dengan penuh rasa puas. Ia bisa saja menolak mereka saat itu juga. Bisa saja mengusir mereka dan membiarkan mereka menderita lebih lama. Namun, tidak. Itu terlalu mudah. Ia ingin mereka merasakan apa yang dulu ia rasakan. Baiklah, ujar Anissa akhirnya. Aku akan memberi kalian pekerjaan. Reza dan Bu Farida mengangkat kepala dengan mata penuh harapan. Tapi, lanjut Anissa, membuat mereka kembali tegang. Kalian akan melakukan semua pekerjaan yang dulu kalian paksa aku lakukan. Reza tertegun. Maksudnya? Anissa tersenyum dingin. Kalian akan membersihkan rumah ini, memasak, mencuci, dan melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Sama seperti dulu, saat kalian memperlakukanku seperti pembantu. Wajah Bu Farida memucat. Anissa, kita ini keluarga. Kamu tidak bisa. Berhenti, potong Anissa tegas. Keluarga? Sejak kapan kalian menganggap aku keluarga? Dulu, aku diperlakukan seperti budak di rumah kalian. Aku tidak pernah dianggap istri oleh Reza, dan aku tidak pernah dianggap menantu oleh ibu. Sekarang, kalian tidak dalam posisi untuk memohon. Reza mengepalkan tangan, tetapi ia tahu ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia telah kehilangan segalanya, dan satu-satunya harapan untuk bertahan hidup adalah menerima pekerjaan ini. Hari pertama mereka bekerja di rumah Anissa adalah awal dari penderitaan baru bagi Reza dan Bu Farida. Reza, yang dulu terbiasa duduk santai dan memerintah, kini harus mengepel lantai, mencuci piring, dan membersihkan kamar mandi. Tubuhnya yang dulu terbiasa dengan kenyamanan kini harus berkeringat dan bekerja keras. Bu Farida yang dulu hanya tahu menyuruh-nyuruh, kini harus memasak dan mencuci pakaian. Ia tidak lagi bisa menikmati makanan enak sendiri. Sekarang, ia harus memastikan semua makanan di rumah Anissa tersaji dengan baik sebelum bisa makan sisanya. Setiap hari, mereka diperlakukan dengan penuh disiplin, tanpa perlakuan istimewa. Anissa tidak pernah membentak mereka, tidak pernah menghina mereka. Ia hanya tersenyum dan memastikan mereka melakukan pekerjaan mereka dengan baik, persis seperti bagaimana dulu mereka memperlakukannya. Jangan lupa bersihkan lantainya dengan benar, Reza, kata Anissa suatu pagi. Aku tidak mau ada noda sedikit pun. Reza hanya bisa mengangguk, menahan amarah dan rasa malu. Hari-hari berlalu, dan perlahan, Reza mulai merasakan apa yang dulu dirasakan Anissa. Ia baru sadar betapa kejamnya ia dulu. Namun, semua sudah terlambat. Anissa bukan lagi wanita lemah yang bisa ia sakiti sesuka hati. Suatu hari, saat mereka hampir selesai bekerja, Anissa memanggil mereka berdua ke ruang tamu. Kalian sudah bekerja di sini cukup lama, katanya, menatap mereka dengan tatapan yang sulit ditebak. Reza dan Bu Farida menelan ludah. Mereka takut bahwa Anissa akan mengusir mereka, dan mereka akan kembali kehilangan segalanya. Anissa menarik napas dalam. Aku ingin kalian pergi. Bu Farida tersentak. Anissa, tolong. Kami butuh pekerjaan ini. Anissa tersenyum tipis. Dulu, aku juga butuh rumah dan keluarga.
Tapi kalian mengusirku tanpa peduli. Sekarang, aku hanya melakukan hal yang sama. Reza menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Anissa, maafkan aku. Anissa berdiri, berjalan mendekati mereka. Ia menatap langsung ke mata Reza dan ibunya. Aku sudah memaafkan kalian, katanya pelan. Tapi itu tidak berarti aku akan membiarkan kalian tetap ada dalam hidupku. Dengan berat hati, Reza dan Bu Farida akhirnya pergi. Mereka tidak tahu kemana harus melangkah selanjutnya, tetapi mereka tahu satu hal, mereka telah kehilangan kesempatan kedua. Dan Anissa, untuk pertama kalinya, merasa benar-benar bebas. Anissa berdiri di balkon lantai 2 rumahnya, menikmati angin sejuk yang berhembus perlahan. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat matahari terbenam di ufuk barat, menghiasi langit dengan warna jingga keemasan yang menenangkan. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan semua kenangan pahit yang pernah ia alami mengalir dalam pikirannya. Dulu, ia adalah wanita lemah yang tidak berdaya menghadapi kekejaman suami dan mertuanya. Namun sekarang, ia berdiri sebagai seorang perempuan yang kuat, mandiri, dan berbahagia. Di belakangnya, seorang pria datang menghampirinya, memeluknya dengan penuh kasih sayang. Kamu terlihat begitu damai, ucap pria itu lembut. Anissa tersenyum dan menoleh, menatap suaminya, pria yang telah membawa kebahagiaan baru dalam hidupnya. Dia bukan hanya seorang suami, tetapi juga sahabat dan pelindung yang selalu ada di sisinya. Aku hanya sedang bersyukur, jawab Anissa pelan. Dulu aku pikir hidupku sudah hancur, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Suaminya mengecup keningnya dengan penuh cinta. Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini. Anissa mengangguk pelan. Ia sadar bahwa kebahagiaannya sekarang bukan semata-mata karena ia membalas perbuatan buruk Reza dan Bu Farida, tetapi karena ia berhasil bangkit dan menemukan kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, jauh di sudut kota yang berbeda, Reza dan ibunya masih menjalani kehidupan yang sulit. Mereka berpindah-pindah tempat, mencoba mencari pekerjaan lain, tetapi keberuntungan seolah menjauh dari mereka. Tidak ada lagi teman yang mau membantu. Tidak ada lagi harta yang bisa dijual. Bu Farida jatuh sakit akibat tekanan hidup yang semakin berat. Reza, yang dulu selalu mengandalkan orang lain, kini harus bekerja serabutan untuk sekadar mendapatkan makanan bagi dirinya dan ibunya. Ia akhirnya benar-benar merasakan bagaimana hidup di titik terendah. Suatu hari, saat berjalan di trotoar dengan langkah gontai, ia melewati sebuah papan reklame besar yang menampilkan wajah Anissa, sebagai pemilik bisnis sukses yang namanya kini dikenal luas. Reza hanya bisa menatap papan itu dengan mata kosong. Ia sudah tidak bisa kembali, tidak bisa mengubah apapun. Anissa telah menang. Dan yang paling menyakitkan bagi Reza bukanlah kehilangan harta atau statusnya, tetapi kenyataan bahwa wanita yang dulu ia remehkan kini telah menemukan kebahagiaan tanpa dirinya. Sementara itu, di rumahnya yang hangat dan penuh cinta, Anissa menatap ke depan dengan keyakinan. Masa lalunya adalah bagian dari dirinya, tetapi itu bukan lagi sesuatu yang membebaninya. Ia telah melangkah maju. Dan kali ini, ia tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. 5 tahun telah berlalu sejak Anissa menutup bab kelam dalam hidupnya. Kini, ia menjalani kehidupan yang tenang dan penuh kebahagiaan. Bisnisnya semakin berkembang, menjadikannya salah satu wanita pengusaha paling sukses di kota. Namun, di balik segala pencapaiannya, satu hal yang paling berharga baginya bukanlah kekayaan, melainkan keluarga yang ia bangun dengan cinta dan ketulusan. Di pagi yang cerah, Anissa duduk di taman belakang rumahnya, menikmati secangkir teh sambil mengawasi seorang anak kecil yang berlarian di halaman. Bocah laki-laki itu memiliki senyum cerah seperti dirinya, tetapi mata tajam penuh semangat seperti suaminya. "Ibu, lihat aku!" teriak anak itu riang sambil berlari menghampirinya. Anissa tertawa kecil dan membuka tangannya lebar, membiarkan anak itu memeluknya erat. "Kamu tumbuh semakin cepat," ucapnya sambil membelai rambut putranya dengan penuh kasih. Suaminya datang menghampiri, membawa sekeranjang buah segar yang baru saja dipetik dari kebun kecil mereka. Ia tersenyum melihat istri dan anaknya, merasa begitu bersyukur memiliki mereka dalam hidupnya.
Kita benar-benar beruntung, bukan? Katanya sambil duduk di samping Anissa. Anissa mengangguk pelan. Ya, dan aku tidak akan menukar ini dengan apapun di dunia. Di sudut lain kota, kehidupan Reza dan Bu Farida tetap berjalan dalam bayang-bayang kesulitan. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi kekuasaan. Mereka hanyalah bagian dari orang-orang biasa yang berusaha bertahan hidup hari demi hari. Namun, Anissa sudah tidak lagi peduli. Ia telah melepaskan masa lalunya, memilih untuk hidup tanpa kebencian dan dendam. Ia telah menang, bukan hanya atas mereka, tetapi atas rasa sakit dan penderitaan yang dulu hampir menghancurkannya. Dan kini, ia melangkah ke masa depan dengan penuh keyakinan, bersama orang-orang yang benar-benar mencintainya. Akhir yang sejati bukanlah tentang balas dendam, tapi tentang menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam diri sendiri. Tamat.